Ya, pemirsa, Koalisi Indonesia Hebat tidak meraih satu kursi pun di DPR. Kondisi serupa diduga kuat akan berulang pada pemilihan pimpinan MPR. Koalisi Merah Putih telah menyusun nama-nama ketua dan juga wakil ketua MPR dan tidak ada nama dari tim Indonesia Hebat. Kubu PDI Perjuangan berharap pemilihan pimpinan MPR dilakukan melalui musyawarah dan juga mufakat, bukan melalui voting. Tolong saya dihormati ya Bu ya, sebentar. Pemilihan pimpinan DPR awal Oktober lalu merupakan kenyataan pahit bagi Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori PDI Perjuangan. Meski merupakan pemenang pemilu legislatif 2014, PDIP tidak meraih satupun kursi pimpinan DPR. Koalisi Merah Putih menyapu bersih seluruh kursi pimpinan DPR dengan membagi-bagikannya kepada anggota koalisi. Kondisi serupa diduga kuat akan terjadi pada pemilihan pimpinan MPR. Sejak Sabtu hingga Minggu dini hari, anggota Koalisi Merah Putih bertemu di kediaman Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri di Jalan Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Pusat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengatakan rapat khusus membahas paket pimpinan MPR. Komposisi 5 pimpinan MPR terdiri dari 4 orang perwakilan parpol Koalisi Merah Putih dan 1 orang perwakilan dari DPD. Ya, agenda malam ini biasa ini kan Koalisi Merah Putih rapat atau bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol ya. Ya, termasuk yang sekarang kemarin ini di tempatnya Pak Amin Rais, pindah-pindah lah dari tempat beberapa pimpinan partai. Ya. Ada pembahasan yang akan dibahas apa yang akan dibahas? Yang akan dibahas, ya ini ngobrol-ngobrol aja sebetulnya. Kebetulan Pak ARB baru pulang dari luar negeri, kemudian persiapan memang untuk menghadapi hari Senin ya, untuk MPR nanti kita lihat gitu. Posisi Ketua MPR disebut-sebut akan diberikan kepada Nur Hayati Assegaf dari Partai Demokrat. Posisi istimewa itu diberikan setelah fraksi Demokrat melakukan aksi walkout pada saat paripurna pengesahan Undang-Undang Pilkada. Aksi walkout yang diprakarsai Nur Hayati itu menyebabkan Pilkada tidak langsung memenangi voting. Khawatir kembali tidak mendapatkan kursi di pimpinan MPR, PDIP bersama Koalisi Indonesia Hebat menggelar pertemuan di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Minggu siang. Rapat juga dihadiri Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo serta Yusuf Kala. Rapat juga membahas usulan Dewan Perwakilan Daerah DPD yang menginginkan pemilihan Ketua MPR dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Dalam upaya membawa dan mendukung terjadinya suasana persidangan yang baik dan kondusif atas saran dan keinginan dari DPD dan juga harapan yang sama dari kita semua bahwa persidangan nanti MPR dalam khususnya memilih ketua dan pimpinan MPR lainnya, kami sepakat agar tidak ada kubu-kubuan, terutama seperti yang terjadi di DPR. Untuk dipersilakan. Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan dibutuhkan kerjasama untuk membangun negeri. Kita ingin musyawarah untuk mufakat. Ya tadi kan sudah disampaikan adanya ide untuk musyawarah untuk mufakat itu kita mendukung. Ada kekhawatiran di DPR nggak Pak? Ya tadi sudah disampaikan, apa lagi? Ya memang politik itu setiap detik berubah, setiap menit, setiap jam berubah. Apa? Terus apa? Sementara itu, DPD RI telah menjaring 9 nama dari 132 fraksi yang ada untuk diajukan sebagai calon pimpinan MPR. Ketua DPD, Irman Gusman di gedung DPR RI Jakarta, Senin siang mengatakan ia tidak memaksakan 9 calon dari DPD itu duduk sebagai ketua MPR. Irman juga mengingatkan agar pengambilan keputusan dalam pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat, bukan melalui voting. Ia menginginkan Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih bersatu demi kepentingan bangsa. Kami mengharapkan dalam lembaga MPR ini sesuai dengan namanya majelis tempat kita bersidang dengan musyawarah dan mufakat gitu loh.
Jadi bagaimana semua kekuatan bangsa, kekuatan politik, kekuatan ini bisa menyatu gitu loh. Jadi barangkali kita bisa maklumin lah ya kalau pemilihan itu ya pada tingkat di DPR, di DPD ya untuk menentukan pimpinan itu melalui paket voting, artinya kekuatan. Tapi Kalangan pengamat politik mengatakan ketegangan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat terjadi karena kurangnya komunikasi. Koalisi Merah Putih merasa ditinggalkan Koalisi Indonesia Hebat setelah memenangi pemilu presiden. Sebaliknya, Koalisi Indonesia Hebat menduga Koalisi Merah Putih akan mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi JK. Tim Liputan, JAK TV. Iya, pemirsa, berebut kursi pimpinan MPR ini akan kami bahas dalam dialog Ada Apa Berita petang hari ini bersama dengan dua orang narasumber di studio kami sudah hadir. Sebelah kiri saya sudah hadir Pak Margarito Kamis, ahli hukum tata negara. Selamat malam Pak Margarito. Selamat malam, Dam. Iya, kemudian juga pengamat politik kita sudah hadir Pak Heri Budianto. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam, Mas Adam. Iya, pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Mungkin saya ke Pak Margarito. Pak Margarito, ini menarik begitu ya. Kalau kita melihat tampaknya diprediksi polarisasi begitu ya pada pemilihan pimpinan MPR ini juga kembali terjadi begitu. Hal yang sama juga terjadi pada pemilihan ketua DPR. Ya, sangat boleh jadi gitu ya. Sangat boleh jadi. Dan naga-naganya kan memang sudah terlihat kan sejak beberapa hari yang lalu gitu ya, bahwa Koalisi Merah Putih akan maju dan paket mereka, dan Koalisi Indonesia Hebat akan maju dan paket mereka. DPD apakah dia tega atau menjadi penyeimbang atau segala macam, ya itu satu soal lagi gitu ya. Tapi polarisasi ini mulai terlihat. Apakah dia akan segera mencair karena malam ini belum jadi sidang gitu ya, ditunda ya. Dan apakah malam ini akan digunakan sebagai kesempatan oleh kedua belah pihak untuk mempertemukan kepentingan yang berbeda-beda itu, atau perspektif dan yang lain yang berbeda-beda itu, kita belum tahu. Kita tidak tahu, dan pastilah yang paling tahu adalah mereka sendiri gitu ya. Saya tidak tahu, nanti beliau yang menjelaskan apakah perbedaan sekarang ini atau polarisasi sekarang ini adalah polarisasi yang bersifat ideologis, dan kalau toh ideologis, seberapa fundamental ideologi yang mereka yang memisahkan kedua kelompok ini gitu ya. Tapi satu hal yang pasti adalah memang ada polarisasi, ya, dan polarisasi itu sudah terwujud dalam pemilihan ketua DPR kemarin. Kita tidak tahu apakah ini masih akan berlanjut. Kita tidak bisa pastikan, tetapi fenomena itu terlihat jelas sekarang. Pak Heri, ini menarik begitu ya kalau kita membaca perebutan kursi pimpinan MPR begitu ini. Apakah Koalisi Merah Putih, kita tahu begitu ya, dengan koalisi gemuknya mereka sendiri ini masih akan solid begitu ya, mengakomodir semua partai politik yang ada di Koalisi Merah Putih, atau Anda melihat bahwa dengan jatah kursi begitu di pimpinan MPR sendiri ini, bahwa Koalisi Merah Putih akan tanda kutip begitu mencair atau ada yang pecah begitu ke kubu yang lainnya? Kalau mencair untuk perebutan pimpinan MPR berat ya, karena kita bisa lihat bahwa politik itu kan bukan hari ini. Kondisi sekarang itu kan tidak lepas dari sebuah kronologi dari peristiwa politik itu. Saya jauh-jauh hari mengatakan mestinya kalau mau cair, ketika MK memutuskan pemenangnya adalah Pak Jokowi, disitulah terjadi politik jalan tengah. Mestinya di situ. Bu Mega bertemu dengan tokoh-tokoh lain, Pak Prabowo, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Amin Rais, Pak Hatta Rajasa, misalnya Pak Surya Paloh, Pak JK, Pak Jokowi, Bu Mega, dan segala macam. Di situ bisa. Kalau dalam kondisi sekarang, saya kira sudah berbeda. Aroma persaingan itu sangat kental sekali, ya. Kalau ada pun, saya kira karena ditunda ini kan bukan persoalan akan ada musyawarah mufakat di antara mereka. Ada upaya yang kuat memang dari Koalisi Indonesia Hebat untuk menyodorkan format bersama dalam memimpin MPR. Tapi Koalisi Merah Putih itu sangat solid karena mereka sudah teruji pada saat mereka mengambil paket pimpinan DPR. Memang minus P3 ya saya kira, tapi kan faktanya juga hitung-hitungan secara kuantitatif Koalisi Merah Putih masih tetap akan bisa memenangkan menurut saya. Itu tidak melanggar tatib ya Bang ya, tidak melanggar tatib dan sebagainya. Kita harus ingat juga sejarah daripada pemilihan MPR. Tahun 99 pemilihan MPR ini juga voting. Pak Matori Abdul Jalil
dalil almarhum bersama dengan Pak Amin Rais, dan menang Pak Amin Rais. Pak Amin Rais ketika itu melalui poros tengah. 2004 juga melalui voting, dan itu sangat ketat sekali antara Pak Hidayat Nur Wahid dengan Pak Sucipto, dan hanya berbeda 2 suara. Baru tahun 2009 ya, karena Pak SBY itu melakukan politik akomodatif ya, mengajak semua partai-partai politik termasuk PDIP dan memberikan penghargaan kepada Pak almarhum Taufik Kemas ya untuk jadi ketua MPR. Jadi sebenarnya kalau ada sebagian masyarakat atau siapapun mengatakan bahwa voting bukanlah jalan terbaik, menurut saya tatib tidak dilanggar. Lalu kemudian histori daripada pemimpin MPR itu memang melalui voting. Jadi biasa saja di dalam politik voting itu sah gitu ya. Jadi dan begini, saya ingin tambahkan apa yang tadi beliau bilang itu ya soal voting. Anda tahu pada sidang BPUPKI tahun 45 tanggal 10 sampai dan tanggal 16 itu ya, bicara mengenai bentuk negara, kesatuan atau monarki gitu ya, kesatuan atau federalis, voting. Jadi monarki atau republik, voting. Sejauh ini lobby yang akan dilakukan kubu Indonesia Hebat begitu untuk melakukan musyawarah atau mufakat begitu. Kalau Pak Margoto melihat begitu, membaca situasinya begitu, apakah akan digagalkan oleh koalisi Merah Putih? Tidak, bukan. Kita tidak bisa bicara soal gagal menggagalkan. Kalau Anda bermusyawarah dan tidak tercapai, ya memang tidak tercapai begitu kan. Dan itu sesuatu yang saya setuju, itu sesuatu yang biasa saja dalam berpolitik. Nah, yang mau saya katakan bahwa begini, kita tidak bisa mereduksi dan bukan menyesatkan apalah gitu ya, bahwa voting itu sesuatu yang dikenal dan dipraktekkan tidak saja yang tadi beliau bilang, tetapi dijauh bahkan bicara mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan ini sudah dengan voting. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau voting lalu itu tidak bersenafas dengan prinsip kita demokrasi, atau nilai-nilai kita. Tidak juga. Pak Margoto, masih akan kita lanjutkan begitu ya. Kita masih akan memetakan bagaimana pimpinan MPR nantinya, tapi kita harus break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.